Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngebayangin satu skenario yang lumayan bikin jantungan? Gini, tim desain TI Anda baru aja ngerancang sebuah sistem. Di atas kertas, desain ini kelihatan sempurna banget, super canggih. Tapi, begitu sistem ini benar-benar diimplementasikan ke lingkungan operasional bisnis yang sesungguhnya, boom, semuanya berantakan. Nah, mindahin sebuah desain TI yang brilian ke dalam lingkungan bisnis yang hidup dan terus berjalan, tanpa bikin operasional kacau, itu adalah perjalanan yang risikonya tinggi banget. Disinilah satu fase krusial yang bernama transisi layanan atau service transition mengambil peran. Biar nggak bingung, ini dia peta jalan yang bakal kita bedah hari ini. Pertama, mengenal ITIL dan transisi. Kedua, menjembatani ekspektasi bisnis. Ketiga, mengendalikan perubahan layanan TI. Keempat, melacak aset dan konfigurasi. Kelima, evaluasi dan pengujian layanan. Dan yang terakhir, mengelola pengetahuan organisasi. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama, mengenal ITIL dan transisi. Sebelum kita gali detail teknisnya lebih dalam, penting banget buat kita paham di mana sih sebenarnya posisi transisi layanan ini dalam gambaran besar manajemen TI. Kalau kita perhatikan siklus hidup ITIL, fondasi utamanya ada di tengah, yaitu strategi layanan. Bergerak sedikit keluar, kita punya desain layanan. Nah, posisi transisi layanan ini ada tepat di antara desain layanan dan operasi layanan. Fase ini benar-benar bertindak sebagai fasilitator mutlak. Anda nggak bisa tuh tiba-tiba loncat dari sekedar coret-coretan desain sistem langsung masuk ke operasional harian. Kita wajib banget ngelewatin masa transisi ini supaya sistem baru tadi bisa menyatu dan terintegrasi dengan mulus. Lanjut ke bagian kedua, menjembatani ekspektasi bisnis. Di sini kita bakal bahas tujuan utama dari transisi ini. Bayangin aja, proses transisi ini beneran kayak sebuah jembatan besar. Di satu sisi sungai, Anda punya strategi dan desain layanan, yang isinya ide-ide hebat dan brilian. Di seberang sungai yang lain, Anda ekspektasi bisnis, yaitu realitas sesungguhnya dari apa yang perusahaan dan pelanggan Anda butuhkan. Transisi layanan adalah jembatan kokoh yang menengahi kedua sisi tersebut. Jembatan inilah yang bertugas membawa strategi TI Anda menyeberangi celah berbahaya dengan aman, supaya bisa benar-benar memenuhi ekspektasi bisnis di seberang sana. Kalau jembatannya rapuh, ya bisa ditebak, strateginya bakal jatuh dan hancur berantakan sebelum sempat dipakai. Terus apa sih untungnya kita susah-susah ngebangun jembatan ini dengan benar? Ada 5 nilai bisnis utama yang jadi keuntungannya. Pertama, jembatan transisi yang kuat bikin organisasi bisa merespons perubahan pasar dengan super cepat. Kedua, perubahan bisnis nggak lagi jadi sesuatu yang bikin kacau, melainkan terkelola dengan sangat rapi. Ketiga, tingkat kegagalan saat meluncurkan sistem baru bakal turun drastis. Keempat, yang otomatis ngikutin poin sebelumnya, penyimpangan antara anggaran rencana dan biaya aktual bakal sangat terminimalisir. Nggak ada tuh ceritanya over budget bengkak. Dan kelima, Anda bakal punya wawasan risiko yang jauh lebih tajam. Anda jadi tahu persis di mana lubang-lubang yang bisa bikin proyek ini tersandung. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, mengendalikan perubahan layanan TI. Mari kita kenalan dengan sang penjaga gerbang. Di fase transisi ini, kita bakal sering banget berurusan sama proses yang namanya manajemen perubahan. Ini ibarat penjaga gerbang di jembatan kita tadi. Tapi sebelum kita ngatur lalu lintas yang mau lewat, saya mau nanya satu hal yang sederhana banget ke Anda. Apa aja sih jenis perubahannya? Maksud saya gini, apakah sekedar update software antivirus itu risikonya sama kayak mengganti seluruh sistem database perusahaan? Pasti beda jauh kan? Nah, ITIL ini pinter banget. Mereka memecah perubahan jadi 3 kategori utama. Pertama, standard change atau perubahan standar. Ini tuh ibarat kerjaan sehari-hari. Risikonya rendah, berulang, contohnya kayak reset password atau ngajuin laptop baru. Prosedurnya udah baku, tinggal jalan. Kedua, emergency change. Namanya juga darurat ya. Bayangin server utama tiba-tiba down. Anda butuh perbaikan instan saat itu juga karena dampaknya ke bisnis besar banget. Ketiga, normal change. Ini adalah perubahan yang bukan standar, tapi juga nggak darurat-darurat amat. Perubahan normal ini butuh persiapan matang, perencanaan di awal, dan penilaian resiko sebelum dieksekusi. Mampu ngebedain ketiga jenis ini adalah kunci absolut, supaya Anda nggak buang-buang waktu mengaudit hal-hal sepele, tapi tetap bisa mengawal ketat perubahan yang resikonya gede. Coba kita ikuti alur kerja manajemen perubahan ini pelan-pelan ya. Semuanya itu berawal ketika ada yang bikin RFC, atau Request for Change. Tiket RFC ini pertama-tama dicatat dulu. Ingat, habis dicatat nggak langsung dikerjain gitu aja. Tiket ini bakal ditinjau, dinilai, dan dievaluasi dulu risikonya. Kalau lulus evaluasi, baru deh dia dapat otorisasi. Setelah itu, baru dikoordinasikan untuk dibangun dan diuji. Sampai akhirnya, setelah jadwalnya pas, perubahan itu diimplementasikan. Terus apakah selesai? Belum, bakal ditinjau ulang dulu sebelum laporannya benar-benar ditutup. Sang penjaga gerbang ini benar-benar mastiin nggak ada satupun yang bisa lewat tanpa tiket yang valid.
Masuk ke bagian keempat, melacak aset dan konfigurasi. Ini soal gimana kita melacak semua komponen yang kita punya. Biar manajemen perubahan tadi sukses, kita kan nggak mungkin kerja meraba-raba dalam gelap. Kita harus tahu persis pion-pion apa aja yang ada di atas papan catur kita. Nah, disinilah proses yang namanya Service Asset and Configuration Management, atau SACM, jadi fondasi utamanya. Tapi catat ya, konsep ini tuh bukan cuma sekedar melacak harga server atau biaya lisensi software. SACM ini melacak relasi kritis antar aset. Kalau router A mati suri, layanan apa aja sih yang bakal ikut terputus? Nah, SACM inilah yang ngasih jawaban super akurat dan bisa dipercaya buat pertanyaan-pertanyaan genting kayak gitu. Dan data-data penting ini nyimpennya nggak sembarangan, ada hierarki terstrukturnya. Di tingkat paling bawah, catatan konfigurasi ini disimpan di dalam Configuration Management Databases atau CMDBs. Kumpulan CMDB ini hidup di dalam sebuah ekosistem lebih besar yang kita sebut CMS, Configuration Management System. Kerennya lagi, CMS ini pada akhirnya bakal nyuplai informasi ke sistem makro milik organisasi, yaitu SKMS, Service Knowledge Management System. Ini ibarat sistem pelacakan bertingkat yang rapi banget, mastiin setiap detail teknis kecil bisa bermuara jadi kebijaksanaan manajerial yang utuh. Bagian kelima, evaluasi dan pengujian layanan. Selamat datang di jaring pengaman operasional kita. Kalau tadi kita punya penjaga gerbang, sekarang kita ngomongin jaring pengamannya sebelum sebuah layanan benar-benar go live. Evaluasi itu artinya kita membedah isi laporan evaluasi. Ada apa aja di dalamnya? Tentu ada profil risiko pasca implementasi, pernyataan kualifikasi, dan validasi. Tapi nih ya, poin yang benar-benar paling vital di sini adalah gap performa. Kita membandingkan antara performa yang diprediksi saat mendesain dengan performa aktual saat diuji coba. Analisis gap inilah yang jadi penyelamat kita dari bencana tak terduga. Semua analisis ini nanti berujung pada satu rekomendasi akhir yang objektif, perubahannya mau diterima atau ditolak. Nah, buat ngelakuin pengujian itu, ada 5 langkah terstruktur yang harus dilewatin. Kita mulai dengan memahami layanan secara holistik, alias gimana sih layanan ini bakal dipakai beneran sama user nanti? Terus bikin rencana pengujian, verifikasi desainnya, evaluasi kriteria penyelesaiannya, sampai akhirnya beres-beres atau pembersihan lingkungan uji dan ditutup. Ini tuh sebuah rutinitas sistematis banget yang dijamin bakal menjaga kualitas sistem secara konsisten. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, mengelola pengetahuan organisasi. Bagian ini adalah otak dari semuanya. Manajemen pengetahuan itu sebenarnya adalah ultimate goal atau tujuan pamungkas dari seluruh proses transisi layanan ini. Kenapa coba? Karena gini, semua evaluasi yang ketat, perbaikan bug, pengujian berkali-kali yang baru kita bahas tadi, itu semua bakal sia-sia total kalau nggak didokumentasikan. Pada dasarnya, di sini kita mengubah data mentah menjadi aset berharga yang gampang dibagikan, kayak dokumen SLE, kebijakan keamanan, atau rencana pemulihan bencana. Tujuannya apa? Supaya ilmu atau pengetahuan mahal yang didapat selama ngurusin TI ini nggak cuma nyangkut di kepala 1 atau 2 teknisi senior aja, tapi kearsip rapi dan gampang diakses oleh siapa aja di dalam organisasi. Untuk menutup pembahasan kita hari ini, saya pengen Anda merenungkan kutipan yang satu ini. Pada akhirnya, nilai bisnis dari sebuah layanan TI itu nggak diukur dari seberapa mahal dan canggih server yang Anda beli, melainkan dari pengetahuan yang berhasil ditangkap dan seberapa selaras sistem itu sama ekspektasi bisnis. Jadi, coba deh tanyakan ke diri Anda dan tim Anda sekarang, apakah proses transisi layanan di tempat Anda saat ini sudah benar-benar membangun jembatan yang kokoh? Atau Anda cuma sekedar melempar sistem baru ke lapangan sambil menyilangkan jari dan berharap keajaiban datang supaya semuanya lancar? Wah, lumayan dalam ya buat dipikirin. Terima kasih banyak udah ikut membedah materi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.